bilang khususnya Sulawesi Selatan, kalau aparat sendiri yang banyak terlibat di dalamnya. Oknum ya? Iya, banyak yang terlibat. Jadi sesuatu cuma nonsens saja itu, cuma hanya cuma retorik belaka. Kan itu tadi sabun yang perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan baru lantainya bisa disapu. Itu bisa akan bersih. Tapi kalau selama punya masih kotor, ya kita bahwa lantai itu akan bersih. Baik. Contohnya di lapas saja, Pak. Kenapa bisa ada komisi beredar di dalam? Dari mana aslinya itu? Katanya mempunyai sistem keamanan yang tinggi, tapi kok bisa ada yang lolos? Nggak bisa ada sistem pengedaran di situ. Itu salah satu contoh. Iya. Dan kedua, ini narkoba adalah bisnis yang paling menjanjikan dan paling bukan di seluruh dunia. Sehingga siapa pun akan tergiur untuk melakukan itu apabila imannya tidak kuat. Aparat kita juga. Banyak kan aparatnya baru ini ada Kapolres ditangkap terkait. Itu kan menandakan bahwa memang ini yang perlu dibersihkan institusi yang memang yang berwenang untuk mencegah itu. Harus bersihkan dulu, sudah bersih ya. Dan saya kira ini bisa dilakukan. Yang ketiga, kalau hanya cuma imbauan saja kepada masyarakat, kepada mahasiswa, tanpa kita memutus rantai pengedarannya, itu tidak akan membantu, Pak. Karena itu masyarakat itu tidak pernah takut akan ancaman seperti penyakit apa yang ditimbulkan, tidak pernah takut. Contoh rokok saja, walaupun perusahaan itu memperdat tengkorak di situ, mereka tidak akan pernah takut. Karena kenapa itu efeknya dia tidak rasakan waktu tapi lama. Dia bikin tiba akal. Baik. Kasus yang perlu diputus itu adalah masa rantainya, pengedarannya. Tanggupkan aparat selama masih ada barang beredar, ada penawaran, masih akan permintaan akan meningkat, Pak. Itu yakin dan percaya. Kecuali tidak pengguna ketika barang beredar, barang beredar. Yakin dan percaya ini pasti ada pengguna. Yang terakhir Pak Beliau. Yang terakhir Pak, kalau Bapak artinya selama ini banyak yang memposting bagaimana banyaknya itu ditangkap dan apakah pengguna, yang kita bangga. Kalau menurut saya yang ditangkap berapapun jumlahnya itu bagi saya sebuah kebanggaan, patut diperhitungkan, bukan keberhasilan, tapi ada kemunduran, itu kegagalan aparat dalam mencegah yang namanya pengedaran narkoba. Terima kasih. Saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi Akbar. Pak Anto, ini ada tanggapan mungkin untuk Pak Andi Akbar. Tadi selama masih ada barang yang beredar, maka tetap ada, selama itu pula masih ada pengguna ya. Bagaimana Pak? Begini, ya Pak Andi Akbar tadi ini sangat pesimis ya. Tapi saya sebagai manusia biasa, saya selalu berusaha selalu berpikir positif, mengarahkan ke positif. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa dari dulu itu sudah diterapkan dengan metode pemberantasan saja. Jadi kenapa mahal harga narkoba di Sulawesi Selatan? Ya, mahal karena barang tidak banyak, tetapi pengguna banyak. Ya, di Sulawesi Selatan itu ada lebih 55.000 pengguna narkoba sesuai hasil penelitian terakhir. Ya, jadi kalau banyaknya ini yang membutuhkan, tapi tidak banyak barang, maka harga barang itu pasti tinggi. Nah, itu kuncinya. Nah, dari dulu dilakukan upaya pemberantasan oleh institusi aparat penegak hukum di Indonesia. Nah, ini tidak bisa selesai. Dan saya kira tidak pernah akan selesai. Tetapi saya yakin dan percaya kita bisa kurangi. Nah, untuk penanggulangan ini secara nasional sudah didiskusikan bahwa memang harus dilakukan secara masif. Dilakukan dari upaya pemutusan jaringannya. Jadi makanya kalau di BNN itu
ada bandar kita bisa amankan, maka akan dilakukan pemiskinan. Ya, akan ada tindakan pemiskinan. Jadi harta yang diperoleh dari penjualan narkoba itu akan disita oleh negara. Ya, akan disita oleh negara. Nah, itu dia harus dilakukan secara bersamaan dengan pencegahan. Nah, salah satu strategi untuk memutus jaringan bukan hanya upaya penegakan hukum, tetapi yang bagi penggunanya juga ini harus diambil sebanyak-banyaknya, karena ada 55.000 di Sulawesi Selatan yang sudah terlanjur pakai narkoba. Ini yang harus dicari. Ini yang harus dicari untuk dipulihkan. Kemudian dia harus diintervensi, diberikan skill supaya dia bisa mencegah dirinya untuk kembali make. Nah, dari 2015 sejak digembar-gemborkannya program rehabilitasi di Indonesia, baru sekitar 6.000 sampai 7.000 pencandu narkoba yang kita bisa berhasil rehabilitasi dari 55.000. Ya, jadi kalau dia bilang tadi bahwa jangan bangga kalau banyak, ini yang 55.000 ini kita harus patung-patungan dengan semua masyarakat, dan lain sebagainya, menyampaikan kepada mereka bahwa ayo kita mengikuti program pemulihan supaya kalau mereka yang rutin pakai setiap hari, nah, karena dia memintanya setiap hari untuk pakai. Nah, maka kalau kita 55.000 ini, tidak usahlah 55.000, 30.000 kita berhasil pulihkan dan 80% kita berhasil tahan untuk tidak kembali make, maka bandar nanti akan bisa bangkrut. Biar ada barang, kalau tidak ada yang membeli. Nah, itu yang kedua. Jadi upayanya, strategi untuk memutuskan jaringan adalah pengguna itu diberikan skill supaya dia bisa pulih, tidak kembali lagi make. Nah, kemudian yang kita gencarkan terkait dengan sinergi dengan semua sektor, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, instansi pemerintah ini yang namanya bersinar, masuk ke lorong-lorong, masuk ke desa-desa dan lain sebagainya, ini adalah unsur pencegahan. Supaya yang belum pernah mencoba narkoba, kita sampaikan jangan pernah coba narkoba, karena ketika Anda memulai, maka dia akan mengganggu otak dan ini akan berlaku untuk seumur hidup. Nah, ini yang kita harus lakukan secara berbarengan. Kita tidak bisa lakukan hanya yang kita memikirkan langsung putuskan. Ya, dari misalnya dengan penegakan hukum. Ya, yang namanya manusia biasa, tidak usahlah di Indonesia. Di negara Arab sana saja menerapkan hukum potong tangan, apakah itu pencuri bisa dihilangkan di negara Arab? Nah, itu tetapi tetap ada pencuri di sana. Nah, ini yang harus menjadi gambaran kita bahwa hal kejahatan ini saya yakin tidak akan menjadi nol, tetapi kalau untuk mengurangi, gambaran yang saya bisa gambarkan kalau di Kota Makassar, di Tokonuri, zaman dulu waktu saya masih kecil-kecil, begitu seramnya di sana penggunaan narkoba. Sekarang kita bisa jalan-jalan ke jalan di Tokonuri sana. Nah, Kampung Sapiria pada tahun 2015, kalau kita masuk di Kampung Sapiria, di sana rumah-rumah di dalam menyiapkan narkoba seperti dengan menyiapkan warung-warung mie. Begitu kita masuk, mau makan mie apa, mau paket berapa, di sana. Nah, alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit peredaran narkoba di sana sudah mulai kita bisa kendalikan secara bertahap. Nah, itu yang bisa saya lemparkan daripada pesimistis daripada Pak Andi Akbar tadi. Baik, ya, menarik itu. Pak Jadi, Anto ya, karena tadi sempat disebutkan antara memutus jaringannya, bandarnya, ketersediaan narkobanya dengan menyadarkan pengguna.
satu sisi kalau barangnya atau narkobanya tidak tersedia, pasti orang akan yang sudah yang sudah kenal narkoba ini akan kehilangan sumber ya, otomatis mereka akan mengalihkan. Tapi kalau untuk pengguna disadarkan itu tantangannya juga besar ya. Berhubung karena remaja tadi 15 sampai 24 tahun usia-usia penasaran, itu biasanya kalau dikasih tahu jangan pakai narkoba karena begini. Justru timbul rasa penasarannya dan jadi pengen mencoba. Ini bagaimana nih Pak Anto? Makanya gubernur membuat program gerakan cari menantu bersinar. Jadi orang yang mau menikah itu dilakukan tes urin. Nah ini adalah salah satu programnya Gubernur Sulawesi Selatan yang diberikan penghargaan oleh Kepala BNN RI kemarin karena dia akan menanam persepsi mulai dari tingkat anak-anak sampai remaja bahwa kita tidak boleh menggunakan narkoba karena kalau kita pakai narkoba kita dihalangi untuk menikah. Nah ini salah satu cara pemerintah bentuk sinergitas pemerintah pusat dengan daerah karena ini pertama di Indonesia menerapkan hal ini adalah Sulawesi Selatan dan sudah sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 450 calon pengantin sudah dilakukan deteksi dengan melakukan tes urin. Nah ini luar biasa diapresiasi dari pemerintah pusat kemarin karena Gubernur Sulawesi Selatan mencanangkan dan bukan hanya mencanangkan karena sudah dilaksanakan program gerakan cari menantu bersinar, yaitu sebelum menikah dilakukan tes urin. Ya. Tetapi itu ada nanti dirjennya bagaimana kalau dia positif itu tidak pernah akan dihalangi untuk menikah, tetap bisa dilanjutkan menikah, tetapi harus menandatangani komitmen untuk mengikuti program intervensi pemulihan. Nah, ya seperti itu Mbak. Baik, ini mudah-mudahan jadi solusi ya untuk membuat Sulawesi Selatan bersinar atau bersih dari narkoba. Ada juga tadi poin penting yang dicatat, yang sempat kami catat tentang fokus pada keluarga ya, karena seperti yang disampaikan tadi usia 15 sampai 24 tahun. Ini rentang usia inilah yang saat ini sedang booming-boomingnya untuk mengkonsumsi narkoba. Bagaimana peran keluarga sendiri Pak Anto? Kemudian juga BNN itu sosialisasi ke keluarga agar lebih memperhatikan anak-anaknya. Apakah cukup hanya dengan memberikan pengarahan di sekolah-sekolah misalnya, atau mungkin ada kerjasama lainnya lagi nih untuk membuat keluarga itu lebih fokus pada anak-anak? Selain memang melalui agen bersinar di desa dan kelurahan, jadi dengan membentuk kelompok-kelompok ketahanan keluarga, jadi yang dilatih agen-agen itu oleh BNN, kita bekerja sama dengan PKK Mbak Melani. Jadi PKK itu melalui programnya. Nah, yang kita kader adalah para penggerak PKK untuk mengedukasi keluarga. Bagaimana dia menyampaikan bahaya penyalahgunaan dan bagaimana menghadapi jika ada anggota keluarga yang terlanjur pakai narkoba. Nah ini kita membuat kader-kader istilahnya ya. Kalau kami di BNN membuat agen lebih banyak melalui PKK. Nah pada kesempatan ini kami sedang membangun komunikasi ke BKKBN karena BKKBN punya program juga yaitu genre generasi remaja. Ya, di situ ada 3. Jadi jangan melakukan seks bebas, jangan melakukan pernikahan dini, dan jangan pernah pakai narkoba. Nah, ini kadernya BKKBN ini ada sampai di desa-desa, kampung juga. Nah ini juga kita mau melakukan perjanjian kerjasama dengan BKKBN di Provinsi Sulawesi Selatan supaya upaya ini langsung cepat ke bawah. Ya, jadi di aparat penegak hukum melakukan tugasnya untuk memutus rantai, melakukan dengan penangkapan dan pemiskinan, kemudian
pemerintah provinsi melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bagi pecandunya, begitupun dengan sektor-sektor di keluarga melakukan pencegahan dan bagaimana penanggulangan bagi yang sudah terlanjur pakai. Seperti itu Mbak Melani. Baik Pak Anto, ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua dan sekali lagi harus ada konsistensi ya dari seluruh stakeholder dan mudah-mudahan bisa berhasil. Sekali lagi untuk menghapus 100% mungkin sulit, tapi setidaknya ada usaha untuk menuju ke sana dibandingkan tidak ada usaha sama sekali. Itu. Baik. Itu saya sangat optimis. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kita tidak boleh pesimis ya. Karena saya sudah melihat banyak perubahan di lokasi-lokasi yang rawan di Kota Makassar, kita bisa kendalikan. Ya. Baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Anto. Kita akan jumpa lagi di pembicaraan kita selanjutnya ya, dialog kita selanjutnya. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Sampai jumpa, waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, mendengar demikian kebersamaan kami dengan narasumber yang pertama. Ini ada Bapak Sudaryanto SKM MKes, Kabak Umum dari BNNP Sulawesi Selatan. Ada banyak sekali program yang dicanangkan oleh BNNP Sulawesi Selatan dan sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, bersama TNI, bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bersama pemerintah Kota Makassar, dan semua usaha ini untuk mengurangi prevalensi dari penyalahgunaan narkoba yang ada di Sulawesi Selatan, terutama fokus pada daerah pedesaan di mana hasil penelitian atau hasil survei yang dilakukan oleh BNNP bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan juga Badan Riset Nasional atau BRIN ini menghasilkan data bahwa ternyata penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini juga terjadi di pedesaan pada rentang usia 15-24 tahun juga 50-60 tahun. Saya akan segera kembali dengan narasumber selanjutnya masih di Dialog Lintas Makassar Pagi. Lintas Makassar Pagi. Jangan gila katanya Bunga Citra Lestari ya. Jadi senada dengan yang disampaikan Pak Sudaryanto tadi, Kabak Umum BNNP Sulsel, bahwa untuk calon-calon menantu di Provinsi Sulawesi Selatan jangan macam-macam karena bisa saja Anda tidak diberikan izin untuk menikah ketika sudah terdeteksi bahwa Anda menyalahgunakan narkotika. Baik, informasi selanjutnya kami coba hadirkan dari kegiatan di Kelurahan Untia, Kecamatan Birka atau Biringkanaya terkait peletakan batu pertama groundbreaking intervensi infrastruktur hijau program RISE yang akan disampaikan oleh reporter kami Edwin Masud. RRI Pro 1. Laporan terkini. Edwin, silakan informasi Anda. Iya, pendengar dari lokasi Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya dapat kami informasikan saat ini tengah berlangsung kegiatan peletakan batu pertama yang tentunya diproseskan di kawasan komunitas pemukiman informal di Makassar. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Universitas Monash, Universitas Hasanuddin pemerintah Australia, Pemkot Makassar dan
beberapa perwakilan dari pemerintah pusat, dan hari ini meluncurkan pembangunan infrastruktur baru yang berkelanjutan. Inisiatif ini memang tentunya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi, serta ketahanan iklim bagi penduduk yang bermukim di permukiman informal wilayah Kota Makassar. Dan memang lebih dari 300 rumah tangga di berbagai komunitas permukiman informal akan menerima perbaikan dan yang berkelanjutan, termasuk sistem pengolahan air limbah alami. Kegiatan ini juga memang bentuk kerjasama Konsulat Jenderal Australia di Makassar bersama pemerintah Kota Makassar yang saat ini telah membangun komitmen bersama-sama bermitra dengan pemerintah kota sejak awal program, di mana Kota Makassar telah berperan dalam memfasilitasi berbagai program pioner dalam peningkatan kawasan permukiman, seperti halnya yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar. Program RISE ini memang merupakan bentuk investasi atau program investasi di masa depan ke dalam jenis solusi yang transformatif. Dan memang perbaikan kampung atau komunitas menjadi bagian dari program penelitian yang baru pertama kali dilakukan oleh Monash University, yaitu program RISE, yang memang bukan seperti apa bukti ilmiah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, untuk melihat apakah pendekatan air secara lokal dan perbaikan permukiman informal dapat memberikan hasil yang berkelanjutan, dengan harapan kegiatan dan kerjasama ini mampu memberikan menghadirkan pemukiman informal yang dapat memberikan hasil yang lebih baik, utamanya pada kesehatan masyarakat dan di lingkungan sekitar. Rekan Melani. Baik, terima kasih Edwin Masud langsung dari Kelurahan Untia Biringkanaya terkait peletakan batu pertama atau groundbreaking intervensi infrastruktur hijau program RISE yang bekerja sama dengan beberapa universitas ya. Salah satunya ada Monash University dari Australia dan juga dari Universitas Hasanuddin. RRI Pro 1. Kembali tinggalkan ku sendiri, memang lebih baik
Coklat hadir dengan pergi, bawa kita pergi ke 15 menit jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih terus Anda dengarkan kami di Lintas Makassar Pagi Pro 1 RRI Makassar. Saat ini saya terhubung dengan Bapak Lukman Esos MM, selaku Lurah Patunuang, Kecamatan Wajo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman. Ya, waalaikumsalam, pagi Bu. Baik, Pak Lukman, ada beberapa kegiatan yang disinergikan oleh pemerintah Kota Makassar dengan salah satunya adalah Badan Nasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang betul. mensinergikan antara lorong wisata dengan program bersinar atau bersih narkoba. Kalau Betul di sekali. Kecamatan Wajo seperti apa lorong wisata ini yang disinergikan dengan program bersinar dari BNNP, Pak Lukman? Oh ya, jadi yang kita lakukan, kita mural lorong yang ada di Kelurahan Patunuan, kemudian memang kita di situ kita sudah mulai sonding bagaimana mereka di lorong itu, kita step by step memberikan edukasi agar mereka sadar tentang bagaimana tentang bahaya narkoba, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah edukasi, dan memang lorong tersebut alhamdulillah sangat cocok, sangat pantas kalau lorong tersebut dikatakan bersinar, dan memang betul di lorong tersebut saya memang sudah mural juga dengan yang bernuansa katakanlah stop narkoba, bersinar dari narkoba, seperti itu. Oke. Ya, jadi siap. Jadi ini melibatkan yang bikin muralnya ini anak-anak remaja di sana atau dari mana, Pak? Oh ya, jadi semua harus ada pelibatan, Bapak Ibu. Harus ada pelibatan semua, Ibu. Jadi mulai dari RT RW-nya, Ketua RW-nya, dibantu LPM, dan tentunya di sana anak muda harus punya kegiatan, harus mengambil bagian dari program terkait longis. Seperti itu, karena memang di sana anak mudanya boleh dikata ya sangat banyak di lorong tersebut. Iya. Jadi mereka saya harapkan, saya edukasi mereka bisa ambil bagian. Dia bisa mengambil bagian kesibukan yang memang terkait dengan program pemerintah. Ya, termasuk program bersinar tersebut, bersih dari narkoba. Oke. Seperti itu. Pak Lukman, kalau dilihat-lihat ini lorong wisata kan punya banyak sekali kegiatan ya, dan salah satu cara untuk menghindarkan generasi muda dari tergoda dengan narkoba itu adalah dengan memberikan mereka kegiatan yang ada hasilnya. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan pemuda di Kecamatan Wajo ini, Pak Lukman? Khususnya di Patunuang ya betul. Jadi kegiatan pemuda itu, Mbak, Bu, terus terang, di sana kan ada posko kontainer. Jadi di sana di posko kontainer itu bisa diceritakan seperti apa posko kontainer? Iya, di posko kontainer itu kan istilahnya kan di situ multifungsi, Bu. Multifungsi. Ya, yang selama ini kalau posko kontainer itu yang kita harapkan untuk posko Covid. Nah, di situ sekarang kita jadikan juga posko yang berfungsi sebagai tempat bagaimana meminimalisir kamtipmas, keamanan dan ketertiban. Anak-anak muda juga saya rangkul, mereka bisa mengambil bagian di situ posko. Kemudian kita saling bertukar pikiran, seperti itu, Ibu. Jadi bukan hanya itu. Ketika ada kegiatan-kegiatan kerja bakti mungkin, saya juga libatkan. Mereka saya libatkan juga. Dan alhamdulillah mereka mengambil bagian. Ya, kemudian selanjutnya katakanlah ini kita sementara rintis untuk menghidupkan kembali bank sampah. Kemarin kita sudah bersih-bersih untuk bagaimana kita bisa hidupkan kembali. Mereka juga ambil bagian di situ, anak-anak mudanya bisa ikut membantu di situ. Ya. Kemudian satu tambahan lagi, ketika ada tempat-tempat nongkrong mereka, itu saya mengambil waktu untuk ikut bergabung di dalamnya untuk bagaimana saya bisa dekat sama mereka membicarakan hal-hal yang positif seperti itu, Bu. Oke, jadi ini Pak Lurah bukan hanya di dalam kantor saja, tapi juga berbaur dengan anak-anak di tempat nongkrongnya anak-anak di situ ya. Ya, itu yang perlu, saya kira begitu, Ibu. Itu yang perlu juga. Ya, istilahnya Lurah tidak hanya kebanyakan di balik meja, tapi harus kebanyakan di wilayah, Ibu. Seperti itu. Baik, Pak Lukman, ini menarik ya, tapi satu hal lagi nih, karena kan namanya anak muda itu tidak lepas dari yang namanya gengsi, kemudian juga ya setidaknya adalah penghasilan untuk bisa memenuhi keinginannya untuk bergaul ya, gaul kemana-mana. Nah, apakah dibuka juga kegiatan yang nantinya akan memberikan pemasukan finansial, pendapatan seperti itu kepada anak-anak muda di Patunuang? Ya, saya kira itu hal yang menarik, Ibu. Makanya untuk bagaimana mereka tentang per UKM-an, saya pikir
anak muda harus mengambil bagian di dalamnya. Dan alhamdulillah sekarang ada anak-anak muda yang sudah buka step-step mulai buka usaha warkop. Dan disitulah warkop itu, di situ biasa anak-anak muda nongkrong. Nah, ketika nongkrong di situ, ketika saya lewat, saya sisakan waktu untuk bergabung dengan mereka. Sehingga apa yang terjadi, mereka merasa terperhatikan oleh pemerintah wilayahnya dalam hal ini lurah. Seperti itu. Jadi tidak ada jarak, Ibu, seperti itu. Nah, berbicara tentang anak muda, ini ada gerakan Menantu Bersinar nih, Menantu Bersih Narkoba. Bagaimana sosialisasi program ini di Patunuang, Pak Lukman? Enggak, jadi sosialisasinya itu kita mulai ke edukasi ke RT RW, LPM, ibu-ibu, orang tuanya. Terutama dulu konsep A adalah bagaimana kita selalu perhatian terhadap anak kita. Yang lagi sekarang yang menjadi bagian program pemerintah Kota Makassar, yaitu bagaimana kita mengedukasi bahwa bagaimana kita menjaga anak kita. Itu kan salah satu program pemerintah seperti itu. Anak-anak muda. Jadi ketika posko di kontainer, ketika ngumpul-ngumpul nongkrong di warung kopi, memang sering saya edukasi, ya jaga lorong baik-baik ya, jangan melakukan kegiatan-kegiatan tidak positif, terutama itu jangan sentuh narkoba, seperti itu. Jadi ketika ada momen, ketika ada waktu antara lurah bertemu dengan pemudanya, di situ kita mulai bisa mengedukasi, ya, bagaimana tidak ikut larut dalam narkoba ini. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi support bagi BNNP Sulsel untuk membuat Sulawesi Selatan bersinar, Pak ya. Ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih waktunya pagi hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kebersamaan kami dengan Pak Lukman Estos MM, Lurah Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Ini sudah menunjukkan mewakili ya dari beberapa lurah lainnya di Kecamatan Wajo atau bahkan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar, bahwa ada respon positif yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat agar program Bersinar Bersih Narkoba dari BNNP Sulawesi Selatan ini bisa terwujud, dan sekali lagi tidak mungkin hal yang mustahil untuk menghapuskan 100% penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Sulawesi Selatan. Tapi sekali lagi tidak akan terwujud kalau kita tidak melakukan apa-apa. Saya terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung sejak sesi opini publik Intas Makassar pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah tadi hingga saat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan manfaat, memberikan semangat, memberikan inspirasi untuk kita semua agar bisa mendukung Sulawesi Selatan untuk bersinar bersih dari narkoba. Sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya di Lintas Makassar Pagi. Saya Melani Ahmad, pengarah acara Hayati, mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.